Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar bersama dengan Ustazah Yuli Astuti SPDI dalam mata pelajaran Al-Islam, materi yang pertama yaitu mengenal huruf hijaiyah bersambung. Anak-anak masih ingat macam-macam bentuk huruf hijaiyah? Macam-macamnya ada yang berbentuk tunggal, ditulis di awal, ditulis di tengah, dan ditulis di akhir kata. Ya, perhatikan contoh penulisannya di bawah ini. Huruf tunggal, di sini contohnya ada huruf alif, ba, ta, tha, jim, dan ha. Sekarang perhatikan dulu huruf alif. Huruf alif apabila ditulis di awal, contohnya alhamdu. Huruf alifnya di depan atau di awal. Apabila ditulis di tengah, contohnya yasha'u. Huruf alifnya ditulis di tengah. Apabila ditulis di akhir, contohnya ana. Huruf alifnya di akhir kata. Selanjutnya huruf ba. Perhatikan huruf ba ya anak-anak. Apabila ditulis di awal, contohnya bismi. Huruf ba-nya ditulis di awal. Apabila ditulis di tengah, contohnya huruf ba-nya ditulis di tengah anak-anak. Contohnya na'budu. Apabila ditulis di akhir huruf ba-nya, contohnya al-ghaibu. Selanjutnya huruf ta. Sekarang perhatikan di huruf ta. Huruf ta apabila ditulis di tengah, contohnya nasta'inu. Apabila ditulis di awal, contohnya tarmihim. Dan apabila ditulis di akhir, contohnya al-baitu. Sekarang huruf tha. Huruf tha apabila ditulis di awal, contohnya thaubun. Apabila ditulis di tengah, contohnya mathaluhum. Dan apabila ditulis di akhir, contohnya hadithu. Huruf jim apabila ditulis di awal, contohnya jasadun. Apabila ditulis di tengah, contohnya yasjudu. Apabila ditulis di akhir, contohnya saljun. Huruf ha apabila ditulis di awal, contohnya hasadun. Apabila ditulis di tengah, contohnya yahsudu. Dan apabila ditulis di akhir, contohnya al-masihu. Sampai di sini sudah paham anak-anak semua? Nanti dipelajari ya anak-anak ya, supaya lebih paham dan lebih jelas lagi. Baik, selanjutnya anak-anak, ada perubahan bentuk huruf hijaiyah dikelompokkan menjadi 4, yaitu apa saja? 1. Perhatikan ya semuanya. Huruf yang dapat disambung dengan huruf sebelumnya atau tidak dapat disambung dengan huruf sesudahnya, yaitu huruf alif, dal, zal, ro, zain, dan wawu. 2. Huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya, yaitu huruf hamzah. 3. Huruf-huruf yang dapat disambung dengan huruf sebelum dan sesudahnya, yaitu huruf ba, ta, jim, kho, sin, shin, shod, dot, to, dot, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, dan ya. 4. Huruf yang mempunyai bentuk sendiri-sendiri pada setiap posisi, yaitu huruf ain, ghain, dan ha. Sampai di sini anak-anak sudah paham ya. Lanjut berikutnya. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya atau di depannya
tadi apa saja anak-anak? Yaitu alif, dal, dzal, ro, zain, dan wawu. Baik, sekarang perhatikan lagi. Di sini ada contoh penulisan huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya atau sesudahnya. Contohnya apa saja? Yuk kita perhatikan sama-sama. Di sini ada huruf alif, dal, dzal, ro, zain, dan wawu. Perhatikan huruf alif terlebih dahulu. Huruf alif apabila ditulis di awal tidak bisa disambung dengan huruf di depannya. Di situ ada contoh alif, dal, dan ba. Kalau ditulis di tengah, dal, alif, ba, alifnya juga berdiri sendiri di tengah-tengah, tidak bisa disambung dengan huruf dal dan huruf ba. Tetapi kalau ditulis di akhir, perhatikan anak-anak, ba, dal, dan alif. Nah, di situ juga tetap berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf dal. Jelas ya sampai di sini ya. Sekarang lanjut huruf dal. Huruf dal di situ contohnya ada huruf dal, ain, dan ba. Apabila ditulis di awal, huruf dalnya juga berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf ain. Apabila ditulis di tengah, di situ ada contoh huruf ba, dal, dan ain. Huruf dal bisa disambung dengan huruf sebelumnya atau huruf ba. Apabila ditulis di akhir, di situ ada huruf ain, ba, dan dal. Huruf dalnya juga bisa disambung dengan huruf ba. Iya, sekarang lanjut huruf dzal. Yuk perhatikan di huruf dzal. Di situ ditulis di awal, contohnya ada huruf dzal, ro, dan ain. Huruf dzal tidak bisa disambung dengan huruf ro dan ain. Jadi huruf dzal juga berdiri sendiri. Yang ditulis di tengah, contohnya ada huruf ro, dzal, dan ain. Huruf dzal juga berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf ro dan ain. Yang ditulis di akhir, di situ ada huruf ain, ba, ro, dan dzal. Huruf dzalnya juga berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf yang lain. Ya, sampai di sini sudah jelas semua ya anak-anak ya. Sekarang lanjut huruf ro. Huruf ro, contoh yang ditulis di awal itu ada huruf ro, zain, dan kof. Huruf ro juga berdiri sendiri, tidak disambung dengan huruf yang lain. Apabila ditulis di tengah, di situ contohnya wawu, ro, dan zain. Huruf ro-nya juga tidak bisa disambung dengan huruf yang lain. Apabila ditulis di akhir, di situ ada contoh huruf zain, kof, dan ro. Huruf ro-nya bisa disambung dengan huruf kof. Sekarang lanjut huruf zain. Ditulis di awal, contoh hurufnya ada zain, ba, dan ba. Huruf zainnya juga berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf ba. Yang ditulis di tengah, contohnya ada huruf ba, zain, dan ba. Huruf zain bisa disambung dengan huruf ba atau bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Tetapi huruf zain tidak bisa disambung dengan huruf ba di depannya atau setelahnya ya. Kalau ditulis di akhir, di situ ada huruf ba, ba, dan zain. Huruf zainnya juga bisa disambung dengan huruf ba atau huruf sebelumnya gitu ya. Sekarang lanjut di huruf wawu. Huruf wawu apabila ditulis di awal, di situ ada contoh hurufnya wawu, ro, dan mim. Huruf wawu berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf yang lain.
Yang ditulis di tengah juga ada contohnya ro, wawu, dan mim. Huruf wawunya juga berdiri sendiri, tidak bisa disambung dengan huruf ro dan mim. Untuk penulisan di akhir ada huruf mim, ro, dan wawu. Huruf wawunya juga ditulis di akhir, di situ tidak bisa disambung dengan huruf ro. Ya, baik anak-anak, sampai di sini sudah jelas semua ya. Iya, sekarang lanjut pada contoh penulisan huruf hijaiyah yang dipisah dan yang disambung. Yuk perhatikan contohnya berikut ini. Di sini ada huruf yang dipisah. Nomor 1 ada huruf ru, fu, ru. Apabila disambung, huruf ru, fu, ru. Ghoin disambung dengan huruf fa. Huruf fa-nya juga disambung dengan huruf ro. Ya, dibaca ru, fu, ru. Terus nomor 2, perhatikan yang nomor 2. Di situ ada huruf kutubu. Huruf kutubu apabila disambung hurufnya, perhatikan huruf kutubu. Kalau disambung seperti itu, seperti yang ada yang sudah Ustazah contohkan. Nomor 3, perhatikan huruf dzu, nu, bi. Itu yang dipisah dan ada juga yang disambung. Huruf dzu-nya dipisah, nu dan bi disambung. Dibaca dzu, nu, bi. Ya, nomor 4. Di situ ada huruf shi, bi, ki. Huruf sambungnya juga huruf shi, bi, ki. Shi disambung dengan bi disambung dengan ki. Dibaca shi, bi, ki. Yang nomor 5, di situ ada huruf di, ri, bi. Huruf di disambung dengan huruf ri, dan yang bi berdiri sendiri di huruf sambungnya. Dibaca bi, ri, bi. Ya. Bisa membedakan ya anak-anak sampai di sini huruf hijaiyah yang dipisah dengan huruf hijaiyah yang disambung. Baik, sekian anak-anak penjelasan Ustazah Yuli. Semoga kalian paham dan jelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.